menuju Baghdad. Pada tanggal 28 Oktober saya berangkat menuju Baghdad. Dalam waktu sebentar saja, lembah Sungai Nil yang indah itu hilang dan berganti dengan padang pasir kembali. Kawan-kawan saya sesama penumpang di KLM yang baru saja pulang dari Eropa, terutama dari negeri Belanda, dengan berangsur-angsur telah menyimpan baju-baju tebal, pakaian musim dingin, yang baru mereka rasakan kemarin di Eropa. Sesudah penyerahan kedaulatan dari bangsa Belanda kepada pemerintah Indonesia, banyak di antara mereka yang cemas kalau nasib mereka akan buruk jika mereka masih tetap tinggal di Indonesia. Lantas, mereka teringat pulang kembali ke tanah air asli. Padahal, mereka telah berpuluhan tahun tinggal di Indonesia, dan amat banyak yang lahir di Indonesia. Di antara mereka, ada juga yang telah bercampur darah dengan bangsa Indonesia, peranakan Indo atau blasteran. Namun, setelah dicoba tinggal di negeri sendiri beberapa bulan, ternyata harapan nasib akan menjadi lebih baik itu merupakan fata morgana belaka. Penderitaan orang-orang di negeri Belanda usai Perang Dunia II, tidaklah kurang susahnya daripada di Indonesia sendiri, bahkan pada seluruh dunia. Pekerjaan apa yang akan dikerjakan, hadap apa yang akan dihadapi, padahal diri telah terbiasa hidup di rantau. Usaha-usaha yang penting telah lebih dahulu didapat oleh orang lain, dan banyak di antara pemuda-pemuda Belanda yang pergi mencari pekerjaan ke Kanada dan Australia. Di kalangan kaum peranakan itu, timbul tekanan batin yang lebih hebat. Nasib mereka serupa dengan hikayat Zainuddin di Makassar yang pernah saya ceritakan dalam buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ia dipandang sebagai orang Minangkabau. Padahal, di Minangkabau sendiri, ia dipandang sebagai orang Makassar. Hanya bedanya, Zainuddin dapat mengambil sikap yang tegas, sedangkan kaum peranakan itu lebih ragu. Mereka yang merasa bahwa mereka sendiri adalah orang Belanda, kadang-kadang merasa lebih Belanda daripada Belanda sendiri. Mereka sombong dan mengangkat diri, memandang bangsa dari darah ibunda mereka merupakan bangsa hina dan rendah. Oleh karena itu, justru mereka merajuk dengan adanya penyerahan kedaulatan, bukan mensyukuri. Mereka berangkat berbondong-bondong ke negeri Belanda. Sampai di sana, ternyata mereka dipandang asing oleh masyarakat Belanda, walaupun bukan oleh pemerintah yang resmi. Padahal, kekuasaan masyarakat lebih besar pengaruhnya atas jiwa manusia daripada kekuasaan pemerintah dengan birokrasinya yang resmi. Oleh karena itu, KLM yang saya tumpangi penuh dengan orang Belanda yang kembali ke Indonesia. Perjalanan ke Eropa sekian bulan lamanya besar juga faedahnya bagi jiwa mereka sendiri, dalam memilih pendirian jiwa yang tegas. Sudah lama pemimpin besar Indonesia, Bung Karno, memberikan penjelasan bahwa bangsa Indonesia bukanlah membenci bangsa Belanda. Bangsa Indonesia hanya membenci penjajahan dan nafsu kolonialisme karena keadaan sudah berubah, dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah menjadi realitas. Kenyataan yang tidak dapat dimungkiri lagi sehingga tidak ada jalan lain bagi bangsa Belanda, kecuali mengubah jiwa sendiri menuruti pepatah asli bangsa Indonesia, kemana bentuk lilin, kesana bentuk loyang. Mempropagandakan hal itu amat payah. Perubahan jiwa sekaligus bukanlah perkara mudah. Tuan Besar, selama puluhan tahun, dalam satu waktu, harus menjadi warga negara biasa yang memikul hak dan kewajiban tentulah pahit. Namun, perjalanan sekian bulan ke negeri Belanda telah mempermudah perubahan yang cepat itu. Bagi bangsa Indonesia yang sadar, tidaklah dapat dimungkiri bahwa bangsa yang telah 350 tahun tinggal dan berkuasa di tanah Indonesia, tidak dapat dihilangkan begitu saja pengaruhnya atas jiwa dan kebudayaan. Politik dapat berubah-ubah, tetapi kebudayaan tetap berkesan. Di luar dari sentimen politik, kita harus mengakui bahwa yang mengajar bangsa Indonesia berpikir sehingga kemudian dapat menegakkan kemerdekaannya sendiri adalah bangsa Belanda. Selain pahit getir yang dirasakan karena penjajahan, harus diakui ada juga jasanya.
Pada akhir abad ke-15, bangsa Arab telah habis kekuasaannya secara resmi di Spanyol. Namun sampai sekarang, sudah 5 abad pula, pengaruh Arab masih ada dalam lubuk jiwa bangsa Spanyol. Kemudian, bangsa Spanyol pindah ke Amerika Selatan, yang dikenal dengan Amerika Latin, maka ada pengaruh kebudayaan Arab pula di sana. Kesalahan besar yang diperbuat oleh bangsa Spanyol dengan maksud mengikis pengaruh Arab yang sudah 700 tahun di Spanyol, artinya 2 kali lebih lama daripada pengaruh Belanda di Indonesia, yaitu mengusir Arab habis-habisan, mengikis Arab habis-habisan, membunuh Arab habis-habisan, dan membasuh bersih segala yang berbau Arab karena fanatisme terhadap agama. Ini tidaklah akan ditiru oleh bangsa Indonesia. Waktu telah memberikan bukti yang nyata bahwa pengikisan secara kejam hanyalah membawa kerugian yang bukan sedikit bagi bangsa Spanyol sendiri. Dalam pesawat yang saya tumpangi, yang bagus pelayanannya dan merupakan sebuah perusahaan bangsa Belanda yang masyhur, tertib, dan terpuji peraturannya, sehingga pemerintah Turki menyewanya untuk mengangkut orang yang pergi haji sebanyak 4.000 orang pada tahun lalu. Di dalamnya, terdapat 40 orang penumpang. 1 keluarga orang Pakistan, 2 orang peranakan Tionghoa, 2 orang Indonesia, saya dan Tuan Idam dari Angkatan Udara, dan yang lainnya merupakan orang Belanda. Semua merupakan orang Belanda, karena orang Inggris tentu saja tidak akan naik kalau bukan dengan kongsi BOAC. Sementara itu, orang Prancis tidak akan naik kalau bukan naik dengan Air France. Indonesia masih tetap akan menerima mereka, tenaga mereka diperlukan, kepandaian mereka banyak, dan mereka boleh berusaha di tanah ini dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak usah berprasangka, asalkan mereka tahan hati karena kita juga mengakui bahwa untuk setahun atau 2 tahun ini, bangsa Indonesia tentu saja sedang di mabuk kemerdekaan. Banyak yang menyombong karena kekosongan jiwa sehingga tidak kurang pula bangsa Belanda itu yang merendah diri karena kekosongan jiwa pula. Akan datang masa, penyakit-penyakit yang demikian akan hilang, setelah orang-orang mengalami bagaimana berat pikulan menjunjung tinggi kemerdekaan dan pertumbuhan pribadi bangsa. Dahulu, hubungannya adalah sebagai tuan dan budak, sebagai bangsa penjajah dan terjajah. Kemudian, menjelma menjadi permusuhan hebat dan berbunuh-bunuh, bangsa Belanda mempertahankan hak karena hidup dan matinya tergantung di sana. Bangsa Indonesia merebut hak karena hidup dan matinya tergantung pula di sana. Ketentuan Tuhan pun datang, kedua belah pihak tidaklah mendapat berlebih daripada yang dijangkakan atau yang sejangka dengan kekuatan dan usaha kita. Namun, begitulah penjajah, bahwa kian hari akan kian besarlah bangsa Indonesia, akan kian tegaklah negara dan tanah airnya sebagai suatu bangsa yang besar. Apabila telah tercipta kuat sama kuat, besar sama besar, akan terdapat perkawanan yang murni di sini, bukan perkawanan antara serigala dan anak kambing. Dalam kapal udara, saya merasakan syukur yang setinggi-tingginya karena saya adalah putra dari sebuah bangsa merdeka. Di kiri dan kanan saya, duduk bekas musuh-musuh saya. Sekarang, permusuhan itu telah habis karena masalahnya pun telah habis. Memang, masih ada daki-daki yang harus dibersihkan, itu saya akui. Namun, saya juga mengakui bahwa bangsa saya telah hidup dan telah tumbuh. Segala kesulitan akan dapat diatasinya. Mereka memandang hormat kepada saya, dan saya pun hormat kepada mereka. Di tempat yang sempit dan udara yang terbuka, di atas awan-awan yang tinggi, terhentilah pikiran perjuangan politik, tinggal berhadapan antara insan dan insan, menyerahkan keselamatan kepada Tuhan lalu kepada pilot pengemudi kapal udara. Seorang noni, gadis kecil, amat berkasihan dengan seorang pramugari. Anak itu suka sekali berjalan mengiringi pramugari yang membagi-bagikan gula-gula coklat dan rokok kepada penumpang. Ia pun sampai di hadapan saya diberi rokok dan coklat. Sungguh mungil anak itu.
Ibu dan ayahnya melihat saja dari jauh ketika saya tersenyum dengan noni kecil mungil itu. Ia agaknya menunggu senyum saya, dan ternyata ia tercengang melihat saya tersenyum. Saya memakai peci. Saya tahu bahwa tentu sejak ia lahir ke dunia, pada zaman revolusi Indonesia sangat hebat, kepada anak-anak itu diajarkan dan terdengar kata-kata ayahanda dan ibunda mereka di telinga mereka bahwa bangsa Indonesia atau inlander, atau orang selam atau gerila yang memakai peci, merupakan hantu yang kejam, penjahat yang bengis, pembunuh dan pembegal, dan penculik anak-anak. Ketika ia melihat tenang pada peci saya, ketika mereka akan pulang kembali ke Indonesia, ia melihat peci itu di atas kapal udara, dan saya tersenyum melihatnya. Saya tersenyum, anak itu tercengang. Kemudian, ia melihat mata kedua orang tuanya. Ternyata mereka pun tersenyum. Saya menoleh kepada mereka yang ada di belakang saya, mereka pun tersenyum. Senyum kami beradu. 3 wajah orang tua telah dipatrikan oleh senyuman nikmat dari seorang anak. Saya melihat Tuan naik di Kairo, bukan? Tanya sang ayahanda. Memang. Apakah Tuan hendak terus ke Jakarta? Tidak, saya akan turun di Baghdad. Mungkin Tuan membawa tugas penting dari pemerintah kita. Saya menjawab dengan senyuman, juga karena senyuman boleh diartikan dengan segala macam arti. Pemerintah kita. Alangkah indah perkataan itu keluar dari mulut seorang Belanda yang baru pergi sekolah ke tanah air asalnya. Mungkin saja sesampai di Indonesia, ia mendaftarkan diri sebagai warga negara. Sungguh nikmat persahabatan saya dengan si noni kecil. Dalam senyumannya yang masih suci bersih, senyuman anak-anak yang masih bersih, adalah senyuman asli dan senyuman kiriman surga. Itulah obat lelah saya selama ini dalam gubuk buruk saya. Itulah perintang pada waktu susah dan melarat, pada waktu gagal dan payah, bahkan pada waktu sesekali saya beroleh kejayaan dalam perjuangan hidup. Syukurlah perjalanan saya telah menghadap pulang, sehingga di rumah saya akan bertemu senyuman-senyuman demikian dari Aliyah yang usianya 5 tahun. Fatiyah yang usianya 3 tahun, dan si kecil Helmi yang usianya 7 bulan. 6 jam lamanya di udara, dari Bandara Faruk menuju Baghdad. Sayang, saya tidak beroleh tempat duduk di dekat jendela, sehingga saya tidak bisa melihat keindahan alam. Namun, saya sudah mengetahui bahwa tidak akan banyak rumah dari yang telah saya lalui, yaitu padang pasir dan gunung batu granit. Ketika kapal udara berlabuh di pelabuhan terbang Baghdad pada pukul 5 sore, matahari sudah mulai terbenam karena pada permulaan musim dingin, hari lekas malam. Ketika kapal udara telah hinggap dan saya turun ke bawah, kawan-kawan telah lengkap menunggu. Pengganti dari almarhum Hadahlan Abdullah, duta pertama Indonesia di Baghdad dan meninggal di sana, belum ada. Perwakilan ada di bawah pimpinan seorang pemuda yang cakap, menjabat sebagai penanggung jawab di sana, Ubani namanya. Ia berasal dari Bukit Tinggi. Ia pun turut menyambut saya di lapangan terbang. Demikian juga, pemuda-pemuda lain yang telah bersusah payah mendirikan perwakilan Indonesia di Irak, antara lain Zaidan dan pemuda yang baru saja tiba di Irak, Mzita. Selain itu, ada juga seorang pemuda Irak yang banyak sekali perbantuannya, menjadi penghubung perwakilan kita dengan pihak resmi Irak, yaitu Jamal Syauqi. Baru saja kaki saya melangkah di tangga hendak turun, juru kamera telah bermain. Kaum jurnalis Irak telah datang. Ternyata seperti juga di Mesir, sebelum saya datang, kawan-kawan di perwakilan telah menyiarkan dalam surat kabar Irak tentang kedatangan saya. Selama di Irak, saya tidak diizinkan tinggal di hotel. Mukhtar Muhyiddin, sekretaris 3, yang datang ke Irak bersama dengan Hadahlan Abdullah, dan yang telah mendirikan perwakilan itu sampai tegak, ia yang meminta saya menjadi tetamunya selama di Irak. Mukhtar menjadi kepala kantor Jawatan Penerangan Sumatera Tengah sebelum serangan Belanda yang kedua. Kemudian,
Ia menjadi penulis pada harian penerangan di Padang. Setelah Dahlan Abdullah diangkat menjadi duta di Irak, ia yang dipilih menjadi staf Dahlan Abdullah dan berangkat bersama-sama ke Baghdad. Mukhtar mahir berbahasa Inggris dan Arab karena pernah beberapa tahun belajar di American University di Kairo. Ia tidak turut menjemput saya ke lapangan terbang karena kebetulan ada pertandingan tenis antar klub tenis di Irak dari kalangan bangsawan dan dunia diplomatik pada hari itu. Memang sejak dari Sumatera, Mukhtar telah dikenal sebagai juara tenis. Selesai urusan di Duane, dengan tidak ada pemeriksaan berat karena terhitung sebagai anggota diplomat, kawan-kawan pun mengiring saya ke rumah Mukhtar. Saya disambut istrinya yang manis budi dengan segala ramah tamah. Pandai juga perempuan-perempuan Indonesia membawakan diri di negeri yang jauh. Akan senang hati kita, jika sekiranya kita dalam perjalanan di negeri yang jauh diurus oleh kawan sebangsa. Kegembiraan itu akan lebih lagi kalau yang mengurus adalah kawan sekampung. Belum berapa jam saya duduk dikerumuni tetamu di rumah Mukhtar. Mukhtar pun datang dengan muka berseri-seri masih berpakaian tenis dengan raket di tangannya. Mukanya tampak berseri-seri karena bertemu dengan kawan lama dan karena pulang menggondol sebuah medali kemenangan, mendapat gelar sang kampiun tenis di kalangan diplomat di Irak. Baghdad dan Irak. Sekarang, ingatan saya terkumpul di tanah yang akan saya singgahi, tanah Irak dan ibu kota Baghdad. Saya terkenang akan kisah-kisah yang telah lama saya baca dalam buku, baik buku pada masa kemegahan Islam maupun buku hikayat 1001 Malam yang terkenal dan masyhur itu. Saya teringat bahwa sejak zaman purbakala, tanah Irak, yaitu ujung sebelah utara Jazirah Arab, di tepi-tepi Sungai Dajlah dan Sungai Furat, adalah negeri yang telah melalui riwayat ribuan tahun. Di sanalah, dahulu kala berdiri kerajaan Babilonia. Di negeri Babilonia itulah, Iskandar Makedonia meninggal ketika ia hendak pulang kembali ke Yunani, setelah menaklukkan tanah Persia dan sebagian tanah India, yaitu 3 abad sebelum Isa al-Masih dilahirkan. Dua bangsa yang senantiasa berebut kekuasaan di pinggir Sungai Dajlah dan Sungai Furat 1 abad sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu bangsa Yunani, lalu dilanjutkan oleh bangsa Romawi pada satu sisi, dan bangsa Persia pada sisi yang lain. Dua kerajaan Arab berdiri, yang satu dipengaruhi oleh Romawi, dan yang lain dipengaruhi oleh Persia. Al-Hirah menjadi pusat kekuasaan Bani Munzir, mendekatkan dirinya kepada Persia. Letak Al-Hirah tidak seberapa jauh dari kota Kufah dan 3 mil dari kuburan Sayyidina Ali di Najaf sekarang ini. Sementara itu, di Hauran, yaitu di pergunungan Syam, berdiri kerajaan Bani Ghassan yang berada di bawah pengaruh kerajaan Romawi. Adapun di tanah Arab bagian selatan, yaitu Yaman, telah terlebih dahulu memperoleh kemajuan daripada Arab bagian utara karena dekat hubungannya dengan Habasyah dan India. Di sana, telah berdiri kerajaan Sabah dan kerajaan Himyar. Mulai pada masa itu, atau lama sebelum itu, ternyata sudah ada pertemuan antara kebudayaan Barat yang dipimpin oleh Yunani dan Romawi, yang berdasar pada filsafat pikiran rasional, dan kebudayaan Timur di bawah pimpinan Persia, yang berdasar pada kemurnian batin. Susunan cara memerintah mereka pun berbeda. Persia lebih mementingkan perlindungan atas kemerdekaan bangsa-bangsa yang dijajah, memberi mereka kemerdekaan bertindak sendiri, hanya sumpah setia saja yang harus dinyatakan kepada Kisra Persia ketika seorang Raja Kisra dilantik. Sementara itu, Romawi lebih mengutamakan sentralisasi. Kerajaan Romawi memandang bahwa negeri-negeri yang dijajah hanya sebagai tanah wilayah untuk menyuburkan tanah pusat. Dengan kedatangan agama Islam, ia telah membawa sebuah ideologi yang dapat memunculkan kekuatan baru pada bangsa Arab. Dari tanah Hijaz yang masih merdeka dari pengaruh asing, dari bangsa Badui pedalaman yang belum mengenal tingkat mantik berpikir Aristoteles dan Plato, serta belum pernah membaca Mahabharata dan Upanishad,
muncullah kekuatan dan semangat baru yang mengalir dari wahyu termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Bangsa Arab yang berpecah belah dapat disatukan oleh ajaran Nabi Muhammad dan di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Berhala-berhala di sekeliling Ka'bah diruntuhkan, dan seluruh bangsa Arab dibawa pada tauhid. Setelah 13 tahun melatih diri dalam ajaran tauhid di Mekah, Nabi Muhammad pun berpindah ke Yasrib yang lalu diubah namanya menjadi Madinah yang artinya kota. Dalam nama Madinah, yang berarti kota itu, tersimpul maksud harapan yang besar bahwa di sana akan mulai didirikan kehidupan tamadun, artinya peradaban. Dalam bahasa Barat, tamadun disebut civilization. Dalam kata Madinah, terkandung juga pengertian polis. Dari kata inilah diambil kata politik. Oleh karena itu, dengan sendirinya, agama dan ajaran yang Nabi Muhammad bawa dan yakini ditubuhkan menjadi Madinah, yang artinya menjadi suatu negara, menjadi suatu kemajuan dan peradaban, serta menjadi politik pemerintahan. Dari sanalah, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, bangsa Arab dipersatukan, utara dan selatannya sehingga segala perpecahan menjadi hilang dan persatuan muncul di bawah satu pemerintahan pusat yang berkedudukan di Madinah. Selanjutnya, usaha Nabi Muhammad diteruskan oleh penggantinya, yakni Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali. Dalam waktu tidak cukup setengah abad, maksud tujuan itu berhasil terwujud. Islam dapat memadukan bangsa Arab menjadi satu. Oleh karena itu, keyakinan dalam hati mereka pun timbul bahwa mereka mempunyai kewajiban luhur, yaitu menjadi tiang sendi dari kemajuan agama Islam. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, ia mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dan seorang panglima perang yang masih muda, yaitu Al-Musanna bin Haritsah, untuk menaklukkan tanah-tanah Persia. Selain itu, Khalifah Umar juga mengirim angkatan perang memasuki tanah Syam, di bawah pimpinan Abu Ubaidah, pengganti dari Khalid bin Walid. Perjuangan Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil dengan baik. Pusat kekuasaan kerajaan Persia Bani Sasaan di Madain, kota Madain berseberangan dengan sungai Dajlah dapat direbut, dan Iwan Kisra, yakni istana yang sangat besar dan mengagumkan, dapat dirampas. Ia mendirikan kota Kufah yang berjarak hanya beberapa mil saja dari Najaf tempat pusara Sayyidina Ali sekarang ini. Setelah terjadi perang saudara yang amat hebat antara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah dan pengikut Ali bin Abi Thalib, Ali memindahkan pusat pemerintahannya dari Madinah ke Kufah. Sementara itu, Muawiyah sendiri telah lama dan telah lebih dahulu mendirikan pusat kekuasaannya di Damaskus. Kemudian, setelah kerajaan Bani Umayyah berkuasa kira-kira 85 tahun, bangkitlah Bani Abbasiyah merebut kekuasaan dari tangan Bani Umayyah. Bila mana Bani Umayyah bertulang punggung pada Anasir bangsa Arab, Bani Abbasiyah bertulang punggung pada Anasir bangsa Persia. Seorang pahlawan Persia yang besar bernama Abu Muslim adalah pembangun hakiki dari daulah Bani Abbasiyah. Karena Bani Abbasiyah berasal dari keluarga Bani Hashim juga, yaitu keluarga Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib, bangsa Persia sangat menyokong adanya gerakan itu. Jiwa bangsa Persia yang telah lama sekali menerima turun-temurun pusaka negeri beraja, dan ingin membangun kembali kebangsaan Persia yang telah lebur dan dilanda habis oleh kemegahan Arab, inilah yang membuat mereka menyokong gerakan Bani Abbasiyah. Mereka mengharap jika sekiranya daulah Bani Sasaan yang telah membangun kebudayaan Persia akan dapat disilihkan oleh daulah Bani Abbasiyah. Apalagi, banyak sekali perhubungan darah antara keturunan-keturunan cucu Nabi Muhammad dan putri-putri keturunan Bani Sasaan. Setelah perjuangan beberapa tahun, maksud Bani Abbasiyah berhasil, dan Bani Umayyah kalah. Hilang leburlah kekuasaannya. Salah seorang dari keturunan Bani Umayyah itu bernama Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri ke Andalusia. Kemudian di sana, ia mendirikan kembali kerajaan Bani Umayyah yang baru. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia,
yang berpusat di Cordova adalah zaman keemasan kerajaan Arab di Eropa. Kemudian, raja yang kedua dari Bani Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, memilih tempat yang elok letaknya untuk dijadikan pusat pemerintahan Islam yang baru berdiri. Akhirnya, terpilihlah Baghdad, yang pada waktu itu hanyalah sebuah kampung nelayan di tepi Sungai Dajlah. Kekuasaan Islam pada masa itu meliputi tanah Arab, mulai dari ujung utara sampai ujung selatan, termasuk Mesir sampai ke seluruh Afrika Utara, dan telah menyeberang ke India sampai ke Sind, sekarang disebut kawasan sempadan India-Pakistan serta telah masuk ke Tiongkok, sekarang disebut Kashgar Turkistan. Di kota Baghdad, telah berlimpah-limpah kekayaan dari serata-rata negeri. Perhubungan perniagaan telah amat ramai. Kemajuan ekonomi menyebabkan juga kemajuan seluruh perihal ilmu pengetahuan, agama, kesusastraan, filsafat, hukum fikih, dan lain-lain. Istana-istana yang indah telah berdiri. Jumlah penduduk Baghdad meningkat sampai lebih dari 2 juta jiwa. Pada zaman Abu Ja'far al-Mansur, hiduplah Imam Malik bin Anas yang lebih dikenal dengan nama Imam Malik. Ia adalah imam tertua di antara 4 ulama mazhab dalam Islam. Pada zaman Abu Ja'far al-Mansur, hidup pula Imam Abu Hanifah. Karena luas pemahamannya dan lapang dadanya dalam pemerintahan, bukan saja ulama-ulama dan sarjana Islam yang datang ke kota Baghdad untuk mengadu untung dalam dunia ilmu pengetahuan, bahkan dari seluruh agama dan bangsa terkenal pada zaman itu. Pada masa itu, hiduplah seorang pujangga bernama Ibnu Mukafa yang telah menyalin kitab Pancatanderan, yakni Kalilah dan Daminah, dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab, yang dahulu pada zaman Kisra Abruis disalin dari bahasa Hindu ke dalam bahasa Persia. Sahabat Ibnu Mufaka adalah pujangga Abdul Hamid Al-Khatib. Beberapa sarjana datang dari negeri Syria, Persia, dan Hindi. Pada zaman Abu Ja'far al-Mansur, orang-orang mulai mencoba sedikit demi sedikit menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani, hikmat Hindi, dan siasat Persia. Tokoh-tokoh penting kerajaan lebih banyak berbau Persia. Wazir-wazir kebanyakan dari orang Persia, dan tabib baginda sendiri merupakan orang Nasrani. Saat Abu Ja'far al-Mansur mangkat, ia digantikan oleh putranya Al-Mahdi. Saat Al-Mahdi mangkat, ia digantikan oleh putranya, Al-Hadi. Saat Al-Hadi mangkat, ia digantikan oleh adiknya, Harun al-Rashid. Harun al-Rashid adalah khalifah yang kelima dari Bani Abbasiyah. Kota Baghdad amat terkenal kemajuannya, menjadi tumpuk dagang santri dari seluruh dunia, di atas Eropa dan di bawah angin Asia. Harun al-Rashid naik haji pada tahun ini dan berperang pada tahun berikutnya, serta naik haji pada tahun lain dan berperang pula pada tahun sesudah itu. Baghdad, yang juga bergelar Darussalam, benar-benar merasa bahagia pada zaman Harun al-Rashid. Ilmu pengetahuan dalam segala lini bidang bertambah maju. Pekerjaan kakek buyutnya, ia teruskan. Pada masa Harun al-Rashid, hiduplah ahli agama yang besar, Imam Asy-Syafi'i, dan beberapa orang pujangga, seperti Abu Nawas sang ahli syair yang terkenal dalam syair-syairnya, bijak benar melukiskan senda gurau dengan pemuda dan minum khamar, pujangga Abu Atahiyah penyair Sufi, dan Al-Ashma'i. Pada zaman Harun al-Rashid, kesenian musik dan nyanyian turut maju pula. Dalam istana, ada banyak dayang-dayang yang bersuara indah dan merdu. Kekayaan melimpah-limpah, penduduk bertambah ramai, serta dinar dan dirham berdering-dering dalam kantong penukar di pasar-pasar. Masjid-masjid tempat beribadah, rumah-rumah pemelihara orang-orang yang sengsara, serta istana bangsawan dan hartawan berderet bersusun di tepi sungai Dajlah yang telah mengalirkan kehidupan sejak zaman Babilonia, Madain, dan Persia. Ahli pengetahuan, apapun agama dan bangsanya, datang ke Baghdad supaya dapat dihargai nilai ilmu pengetahuan dan kesusastraannya. Bawalah gubahan syair yang indah ke istana. Satu bait dari sajak yang indah dan mengenai sudut hati sang khalifah akan diganti dengan emas.
Demikian pula, dengan kitab-kitab ilmu pengetahuan. Lukisan kehidupan duniawi dan kebudayaan pada zaman Harun al-Rasyid dapat dibaca dalam Hikayat 1001 Malam, yang walaupun kebanyakan telah diliputi dongeng, masih ada sarinya yang benar. Kalau hendak mengetahui kemajuan pikiran pada masa itu, pelajarilah ilmu fikih dan tarikh-tarikh. Setelah sang baginda mangkat, dua putranya berebut kekuasaan. Baginda menentukan bahwa penggantinya yang pertama adalah Al-Amin, dan pengganti keduanya adalah Al-Mamun. Baginda sendiri mangkat di Tus dalam sebuah peperangan. Anaknya, Al-Amin, tinggal di Baghdad, sedangkan Al-Makmun ada bersama ayahandanya dalam peperangan itu. Saat Al-Amin naik tahta, ia pun melepaskan nafsu muda yang tertahan selama ini. Maklumlah, ia merupakan anak manja dari ibundanya, Ratu Zubaidah, dan membanggakan diri karena ia anak Gahara, ayahandanya raja dan ibundanya bangsa raja. Sementara itu, Al-Makmun hanyalah putra dari seorang selir. Al-Amin memerintahkan membuat beberapa buah perahu yang indah permai. Ada yang menyerupai burung merak, elang, singa, gajah, dan lain-lain. Kemudian, ia pelesir bersenang-senang di sungai Dajlah yang tenang permai. Bila mana matahari naik, terbentanglah cahayanya laksana kalung manik indah di atas air sungai itu. Di sana, kelihatan salah satu perahu raja berlayar di hembus angin pagi. Di kiri atau kanannya, duduk Abu Nawas menyanyikan syair. Pemuda-pemuda datang menuangkan anggur, dan dayang memetik kecapi. Padahal, adiknya Al-Makmun sedang bersiap di Tus hendak menyerang kota Baghdad. Akhirnya, perang saudara yang hebat meletus, benar-benar perang bersaudara. Al-Makmun disukai orang-orang karena ketaatannya dalam beragama dan ilmu pengetahuannya dalam. Sementara itu, Al-Amin karam dalam senda gurau. Khirni Tahir bin Husain dapat mengepung kota Baghdad dan menangkap Al-Amin. Kepala Al-Amin sudah dikerat dari badannya dan dibawa ke hadapan Al-Makmun. Setelah kukuh kedudukan Al-Makmun di Baghdad, ia mulai meneruskan keterbengkalaian dari nenek moyang dan ayahandanya. Ia membuat kota Baghdad menjadi pusat Islam yang besar. Zaman Al-Makmun dikenal sebagai zaman keemasan dalam sejarah kebudayaan Islam. Pekerjaannya yang terpenting di antara ribuan usahanya adalah memerintahkan penerjemahan kitab-kitab ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa, hikmat dari Hindi, siasat dari Persia, dan filsafat dari Yunani. Ia sendiri memang seorang penggemar filsafat. Karena Al-Makmun amat tertarik pada ajaran filsafat Aristoteles, ia mengatakan bahwa ia pernah bermimpi bersua dengan guru pertama itu. Pada zaman Al-Makmun, hidup pula seorang ulama besar bijaksana, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Pendirian sang imam tidak dapat ia pengaruhi. Sang imam tidak suka agama diperkatakan secara filsafat Yunani. Oleh karena itu, Kadi Kerajaan, Ahmad bin Abi Dawud, pernah memerintahkan menyiksa sang imam. Namun, ia tetap teguh pada pendiriannya. Setelah Al-Makmun mangkat, ia digantikan oleh adiknya, Al-Muqtasim. Meskipun Khalifah ke-8 ini tidak secakap abang dan kakaknya dalam mentadbir kerajaan, ia terkenal sangat cakap dalam berperang. Puncak kebesarannya dalam berperang adalah ketika ia pergi berperang ke Asia Kecil, yakni Amuria, melawan kerajaan Romawi. Para ahli nujum meramalkan bahwa dalam peperangan itu, ia akan beroleh kekalahan. Namun, ia tidak mempercayai perkataan para ahli nujum itu. Kemudian, ia pergi berperang, yang disebabkan karena amat sakit hati mendengar bahwa seorang putri bangsawan Bani Hashim ditawan oleh Raja Romawi. Dalam penawanannya itu, sang putri berpesan meminta Al-Muqtasim menjemputnya. Setelah peperangan dilangsungkan, kerajaan Romawi kalah. Sang putri dan para tawanan lainnya dapat dibebaskan. Selanjutnya, Al-Muqtasim pulang ke Baghdad dengan kemenangan gilang gemilang. Seorang penyair menyambutnya dengan suatu gubahan panjang, yang pangkalnya berisikan, As-saifu ashdaku ambain minal kutubi,
Fi hadihil fishlu bainal jidi wal laibi, perkabaran yang dibawa oleh pedang, lebih benar daripada warta kitab menerawang, pada tajamnya adalah keputusan, di antara kesungguhan dan main-main. Setelah zaman Al-Muqtasim, kekuasaan dan kebenaran Islam bertambah luas. Tidak dapat lagi diharapkan satu negara Islam dalam pimpinan satu imperium. Ia telah amat luas dan lebar, sedangkan perhubungan amat sulit. Di Baghdad sendiri, tidak berapa lagi muncul khalifah-khalifah yang kuat. Tradisi istana telah mengikat kekuasaan pribadi khalifah. Khalifah hanya menjadi simbol, sedangkan yang berkuasa jika pada mulanya adalah wazir-wazir, akhirnya yang berkuasa adalah pegawai-pegawai istana sendiri, yang pada mulanya terdiri dari budak-budak bangsa Turki. Naik dan turun khalifah tergantung pada suka atau benci dari pegawai-pegawai istana itu. Kerajaan-kerajaan yang pada mulanya mengakui Baghdad sebagai pusatnya dan setiap tahun mengirimkan upeti, kian lama kian memisahkan diri dan berdiri sendiri. Hanya tinggal nama khalifah saja yang didoakan di khutbah yang kedua pada hari Jumat. Demi mendengar dari para mata-matanya bahwa khalifah di Baghdad hanya tinggal nama saja, di bawah permainan para pegawai istana, para amir Bani Umayyah yang dahulu merasa cukup dengan hanya bergelar amir, lalu pada zaman Abdurrahman III, yakni An-Nasir, mengambil keputusan menamakan diri mereka sendiri sebagai khalifah pula. Sementara itu, kekuasaan dan kekuatan Bani Abbasiyah tidak dapat diseberangkan ke Andalusia. Kemudian, Mesir pun memisahkan diri. Seorang raja besar datang dari Kairawan Afrika Utara ke Mesir. Ia bernama Al-Mu'islidiniloh yang lalu mengangkat dirinya menjadi khalifah di Mesir. Kian lama khalifah Baghdad kian luntur pamornya. Kerajaan-kerajaan kecil yang pada mulanya berkuasa di Damaskus atau Persia bertambah lama bertambah kuat. Pada mulanya adalah kerajaan Bani Saljuk, keturunan Turki, mereka menyerang dan menaklukkan Baghdad. Tinggallah khalifah dengan gelar, tetapi kekuasaan sepenuhnya merupakan milik sang penakluk baru, Bani Saljuk. Setelah Bani Saljuk lemah, naiklah bintang Bani Buayhi dari Dailam Persia. Mereka mengusir Bani Saljuk dan menaklukkan Baghdad. Jatuh pulalah kekuasaan khalifah ke tangan mereka sehingga khalifah tinggal sebagai simbol agama saja. Setelah datang serangan perang salib yang terkenal, nama khalifah tidak lagi tersebut mengambil peranan dalam perlawanan. Kalau sekiranya tidak ada Raja Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi, tidak akan dapat dipertahankan dunia Islam dari seluruh serangan itu. Kemudian, muncullah sebuah riwayat muram yang meruntuhkan bangunan selama 500 tahun, yaitu mengalir serangan kaum Mongol dan Tartar di bawah pimpinan Genghis Khan dan Hulagu Khan, serta merebak ke timur dan barat, menghancur leburkan segala bangunan, membakar segala masjid, segala kota, dan membunuh ribuan ulama. Pada zaman Hulagu Khan, sampailah para tentara di kota Baghdad. Khalifah Bani Abbasiyah yang paling akhir, Al-Mustaqsim Billah, tidak ada daya upaya bertahan lagi. Memang amat dahsyat serangan bangsa Mongol, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menangkisnya. Namun, kota Baghdad jatuh bukan karena kesalahan orang lain, melainkan karena pengkhianatan dari wazir sendiri, wazir yang bernama Al-Alkami. Memang, banyak kejadian dalam riwayat bahwa bila mana datang suatu bangsa besar dan kuat, penduduk suatu negeri yang akan diserangnya itu menjadi lemah karena dalam negeri itu sendiri ada pengkhianatan yang telah jatuh sebelum jatuh. Kelemahan bukanlah terletak pada senjata dan persiapan-persiapan alat perang, melainkan terletak pada jiwa penduduk Baghdad sendiri. Khalifah sudah merasa senang dan mewah dalam kebesaran, sehingga jiwanya telah lapuk. Wazir telah membukakan pintu bagi kedatangan musuh karena mengharap kalau khalifah kelak ditawan musuh, ia akan terlepas dari bahaya dan jiwanya akan terselamatkan, serta ia akan mendapat penghargaan terima kasih dari raja penakluk karena ia yang membukakan pintu bagi kedatangan raja itu. Hulagu Khan memang telah lama mengirim koloni kelima ke negeri Baghdad,
Untuk menakut-nakuti laksana bangsa Jepang mengirim kaum letter F dari Singapura ke Medan, lama sebelum Jepang masuk ke Sumatera Timur. Kemudian, jatuhlah jiwa dan semangat rakyat Baghdad sebelum Hulagu Khan datang. Wazir Al-Alkami membujuk Khalifah supaya datang sendiri menyerahkan diri kepada Hulagu Khan, karena Hulagu Khan tidak meminta banyak dari Khalifah. Permintaannya hanya satu, yaitu sudi kiranya sang Khalifah menikahkan putrinya dengan putra Hulagu Khan. Padahal, itu adalah pantang perjatian yang paling tinggi. Karena elok bujukan sang wazir, Khalifah pun terpedaya. Ia bersama pengiring-pengiringnya datang ke perkemahan markas besar Hulagu Khan di kota Baghdad. Sampai di sana, Khalifah tidak dilepaskan lagi. Pintu kota Baghdad pun terbuka dan tidak dapat menahan banjir tentara Mongol dan Tartar yang masuk dengan riuh rendah dan gegap gempita ke dalam kota Baghdad. Khalifah Wazir Al-Alkami dan puluhan orang besar telah menjadi tawanan dalam perkemahan Hulagu. Hebat dan ngeri kita membaca tarikh bagaimana perlakuan yang diperbuat oleh para tentara biadab itu di kota timur yang lebih dari 500 tahun memegang kemegahan. Dengan senjata terhunus, mereka berlarian laksana serigala lapar ke segala lorong, jalan raya, rumah, bahkan ke dalam istana raja. Kemudian mereka merampas, merampok, dan menyamun. Habis musnah segala bangunan selama ratusan tahun. Bibliotek perpustakaan Baghdad yang sebesar-besarnya pada zaman itu habis dibongkar dan kitab-kitabnya diangkut dengan sorak riuh rendah ke tepi sungai Dajlah. Kemudian dihanyutkan ke sungai itu sehingga hitam airnya karena lunturan tinta dari kertas. Isi istana, kekayaan istana, emas, intan, barang perhiasan, sutra dewangga, bahkan apapun yang mereka temukan diregang dirampas. Perempuan-perempuan diperkosa, perhiasan mereka diambil, direnggut subang dari telinganya, dan dipatahkan gelang dari tangannya. Setelah itu, mereka dibunuh. Siapapun orang yang bertemu di tengah jalan tidaklah lepas dari sembelihan. Tidak ada yang sanggup melawan karena semangat penduduk telah patah, ketakutan telah menjadi penyakit umum. 40 hari lamanya kota itu dihalalkan. Setelah habis penduduk, sehingga tidak seorang pun manusia lagi yang kelihatan di kota Baghdad, barulah serdadu-serdadu itu membawa beratus-ratus suluh besar dan membakar tempat-tempat yang penting, seperti istana, masjid, gedung buku, dan lain-lain. Mereka yang tersisa adalah penduduk yang sanggup melarikan diri keluar kota atau yang bersembunyi di tempat persembunyian dan tidak dapat ditangkap oleh musuh. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Hulagu Khan memerintahkan untuk membunuh Khalifah yang penghabisan itu beserta pengiring-pengiringnya, anak-anaknya, dan pelayan-pelayan istananya. Wazir Al-Alkami melihat dengan mata kepalanya sendiri semua kejadian itu. Wazir Al-Alkami senantiasa dibawa kemanapun mereka pergi, dibawa masuk ke kota Baghdad setelah selesai pembersihan, sehingga Hulagu Khan dapat mengetahui segala rahasia pemerintahan yang ada. Setelah selesai pekerjaannya, sempurna penaklukannya, dan telah runtuh pusat kemegahan kerajaan Islam yang telah dibangun selama 500 tahun itu, barulah Hulagu Khan menentukan sikapnya kepada sang wazir pengkhianat yang mengharapkan kedudukan dan kursi. Orang ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak dapat dijamin kesetiaannya kepada yang dipertuannya. Sekali pengkhianat akan tetap menjadi pengkhianat. Ia berkhianat kepada yang lemah karena mengharapkan yang kuat. Bila mana yang kuat itu telah lemah pula, tentu ia akan dikhianatinya pula. Akhirnya, Hulagu Khan memerintahkan untuk membunuh wazir itu. Walaupun disusunnya jarinya yang 10, menyembah-nyembah memohon kurnia ampun, orang semacam Hulagu Khan tidaklah dapat memberi ampun. Hulagu Khan adalah anak dari Tolui Khan, yakni anak dari Genghis Khan, kepala dari persukuan bangsa Mongol dan Tartar di selatan Siberia. Mereka adalah suatu kaum yang kasar dan keras, yang selama ini hidup dengan berburu dan menjarah. Setelah mereka menaklukkan bangsa-bangsa di Rusia,
mereka pun meneruskan penjajahan mereka ke negeri Persia, Kuarim, Khurasan, dan Bukhara. Setelah Genghis Khan mangkat, naiklah cucunya, Hulagu Khan. Kemudian, ia meneruskan usaha nenek moyangnya untuk menaklukkan dunia. Hal yang lebih dahulu menjadi tujuannya adalah meruntuhkan Daulah Bani Abbasiyah, tahun 654 Hijriah atau 1256 Masehi. Pada tahun 655 Hijriah atau 1257 Masehi, mereka mulai menghadapkan tujuannya ke Baghdad, setelah menaklukkan pusat kaum Ismailiyah. Kota Baghdad pun hancur luluh, dan hancur luluhlah segala bangunan yang telah berusia ratusan tahun. Ahli tarikh mengatakan bahwa orang yang mati dibunuh ketika penaklukan kota Baghdad adalah 1.800.000 jiwa. Jadi, merenggut sekitar 80% penduduk kota Baghdad. Perjalanan waktu dapat juga menjadi iktibar bagi kita. Ahli tarikh menyatakan bahwa penyebab Wazir Al-Alkami berkhianat adalah karena pertikaian dan perselisihan yang amat hebat di antara dua aliran dalam negara pada waktu itu, yaitu antara kaum penganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni dan paham Syiah. Khalifah dan rakyat terbanyak bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni, sedangkan Wazir Al-Alkami beraliran Syiah. Ia berkhianat karena mengharapkan Hulagu Khan kelak kalau berkuasa akan membela aliran Syiah. Padahal, bagi penjajah dari luar negeri, antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni adalah sama saja. Kejatuhan kota Baghdad adalah pukulan yang paling hebat bagi Islam dan kaum muslimin, yang bekas lukanya amat dalam bagi peradaban dan kebudayaan Islam. Dengan kejatuhan kota Baghdad, sampai sekarang ini, sampai zaman ini, belum ada lagi berdiri suatu negeri yang dapat dikatakan menjadi pusat politik dunia Islam dan pusat peradaban. Dengan kejatuhan kota Baghdad, bertimpal-timpalan bala yang menimpa kaum muslimin. Bila mana pada tahun 1492 Masehi, sepasang suami istri, raja dari Spanyol, yakni Ferdinand dan Isabella, mengusir bangsa Arab yang paling akhir, tidak ada lagi yang dapat mempertahankannya. Walaupun kerajaan Turki Utsmaniyah telah berdiri pada waktu itu, ia tidak dapat lagi berbuat apa-apa untuk menolong. Singkat kata, kejatuhan kota Baghdad adalah permulaan dari runtuh nasib kaum muslimin. 100 tahun lamanya, bangsa Mongol dan Tartar menguasai negeri-negeri Islam yang telah mereka taklukkan, dengan satu pemerintahan yang tidak ada susunannya, dari satu bangsa yang tidak mengenal kebudayaan peradaban dan ilmu pengetahuan. Sebelum bangsa Arab bangkit kembali dari pukulannya yang hebat itu, pada tahun 807 Hijriah, datang pula keturunan raja-raja Mongol itu, yang sama kejam dan ganasnya dengan nenek moyang mereka dahulu, yaitu Raja Timur Leng si kaki pincang. Segala sisa-sisa bangunan lama itu kembali diruntuhkan dan dirusak oleh mereka. Habis musnah dan hancur segalanya. Namun, ada sesuatu yang tidak dapat ditangkap dan tidak dapat dibinasakan, yaitu pengaruh kitab suci Al-Quran yang masih lekat dalam hati sanubari sisa-sisa bangsa yang masih tertinggal. Itulah pelita yang tidak pernah padam. Namun akhirnya, dalam masa 100 tahun kemudian, keturunan raja-raja Mongol dan Tartar itu selangkah demi selangkah, telah maju dalam kepercayaan Islam. Dalam politik, mereka menundukkan rakyat. Namun dalam kepercayaan, mereka ditundukkan oleh rakyat. Mereka telah lama meninggalkan negeri asalnya, tanah Mongol di selatan Siberia, dan mereka tidak dapat pulang kembali ke sana. Bagaimanapun besar kekuatan, kalau tidak berdasar, pasti ditelan oleh suatu kepercayaan dan kebudayaan yang ada dasarnya. Kalau dihitung dengan usia orang per orang, atau usia satu angkatan dan keturunan, lamalah rasanya perubahan ini. Namun, saat-saat yang demikian tidaklah lama bagi sejarah. Di tanah Persia, lebih cepat daripada itu dan lebih menakjubkan kecepatan itu. Jika sekiranya Hulagu Khan dipandang sebagai pemusnah besar dari peradaban dan kebudayaan Islam,
orang-orang akan terheran jika dipikirkan bahwa keadaan jadi berbalik setelah tiba pada anaknya, Tekudar bin Hulagu. Ia masuk Islam dan menukar namanya dengan Ahmad. Pada tahun 694 Hijriah, setelah 36 tahun Hulagu meruntuhkan kota Baghdad, naik ke atas tahta, kemenakan dari Sultan Ahmad, yang bernama Ghazan bin Argun bin Abaka bin Hulagu. Sang raja telah memeluk agama Islam pula bersama dengan 10.000 pengiringnya, serta menyatakan janji di hadapan para ulama kota Baghdad bahwa mulai saat itu, mereka akan menjadi pembela agama Islam. Kemudian, tetaplah agama Islam menjadi agama dari raja-raja Mongol di Persia sampai habis kekuasaannya pada tahun 774 Hijriah. Keturunan-keturunan dari Raja Mongol Persia itu meluaskan kekuasaan ke tanah India, di bawah pimpinan Babur, lalu mereka mendirikan kerajaan Mongol di India. Terkenallah raja-rajanya, seperti Akbar Khan, Jahangir, Aurangzeb, Shah Jahan, dan lain-lain. Sisa kebudayaannya yang megah dan jaya sampai sekarang masih dapat dilihat, sampai datang kekuasaan Kompeni Inggris. Sejak abad ke-13 Masehi, hubungan antara Barat dan Timur terputus. Barat mulai bangkit kembali pada zaman Renaissance, sedangkan Timur mulai menurun sejak kejatuhan kota Baghdad. Jika pun ada hubungan, hanyalah dalam sifat permusuhan karena sisa perang salib atau pengusiran besar-besaran dari Spanyol. Jadi, tidaklah heran jika sekiranya pada permulaan abad ke-15 dan berlanjut pada abad ke-16, bangsa Barat membangkitkan kemajuannya dengan dasar ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesenian, politik, ekonomi, dan sosial yang tidak ada hubungannya dengan orang-orang Timur. Bolehlah dikatakan bahwa orang-orang Barat telah datang tiba-tiba dengan pedang terhunus, padahal sang empu rumah sedang tidur nyenyak di ayun mimpi yang lama. Salah seorang dari keturunan raja-raja Bani Abbasiyah di Baghdad lari ke tanah India. Akhirnya, berlarat-larat di bawah peruntungan kekerajaan Islam Indonesia yang baru berdiri, yaitu Kerajaan Samudra Pasai Aceh, yang didirikan oleh Sultan Al-Malik Qus Saleh. Ternyata pada zaman kelemahan itulah, dengan langkah beringsut, agama Islam masuk ke tanah air kita dibawa oleh saudagar pengembara. Kuburan keturunan dari Bani Abbasiyah itu ditemukan orang-orang di Pasai, dengan nama Abdul Qadir Al-Mustaqsim Al-Abbasi, meninggal di Pasai pada tahun 1419 Masehi. Kita harus mengakui bahwa nasib Islam sedang ada di bawah pada masa itu. Tanah Arab yang saya ziarahi sekarang ini, sudah hancur luluh pada masa itu. Kaum muslimin telah diusir habis-habisan dari Andalusia. Tanah Maghribi, yakni Maroko, Tunisia, dan Aljazair, jatuh di bawah pengaruh kaum barbar. Sementara itu, tanah Mesir dan Syam jatuh di bawah tekanan kaum Mamluk dan raja-raja Turki. Bangsa Turki menyeberang ke Eropa, tetapi penyeberangannya merupakan permulaan dari kebangkitan bangsa Barat. Oleh karena itu, bangsa itu tidak dapat bersenang diam dan beristirahat barang sejenak sejak memasuki tanah Eropa Timur. 400 tahun lamanya mereka menduduki Eropa Timur, tetapi tidak berhenti diusik dan diperangi sampai tahun 1919 Masehi. Mereka harus menerima kekalahan dan tanahnya dibagi-bagikan. Kemudian, Turki berada di bawah pimpinan Kemal Atatürk. Adapun Islam telah mengalir ke tanah Indonesia setelah melalui India pada zaman semangatnya sedang redup hampir padam sehingga masih ditemukan campuran kebudayaan Hindu dengan sibir-sibir kebudayaan Islam dari tanah Arab. Hanya 100 tahun, Kerajaan Malaka dapat berdiri. Pada tahun 1511 Masehi, Portugis datang menaklukkan negeri itu. Kemudian, kekuasaan itu berpindah ke Aceh pada zaman Iskandar Muda mahkota alam pada awal abad ke-17. Bersamaan dengan naik bintangnya, naiklah bintang Sultan Agung di Mataram, Tanah Jawa, serta Kerajaan Banten dan Cirebon. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya,
bangsa Barat telah datang dengan kekuatan dan persiapan yang serba lengkap. Pangeran Rana Menggala tidak dapat bertahan lagi di hadapan Jan Pieter Zoenkowen. Dari setapak ke setapak, kebesaran kerajaan Mataram jatuh. Perang Dunia Pertama telah terjadi. Di tanah-tanah dunia Islam itu, muncullah beberapa pahlawan dengan jiwa baru. Muncullah Reza Shah Pahlavi di Iran. Muncullah Ibnu Saud di tanah Arab. Muncullah Abdul Karim di tanah Rif walaupun gagal. Muncullah Raja Faisal bin Husain yang mendirikan Irak baru. Ketika itu, kira-kira jam 10 pagi, Ahad tanggal 20 Oktober tahun 1950 Masehi, dan langit Lazuardi yang berwarna biru pekat tidak sedikit pun dilindungi awan. Saya berdiri di tepi sungai Dajlah yang mengalir tenang dan diam, keruh, serta penuh rahasia. Saya bermenung melihat airnya mengalir membiarkan khayal saya menjalar dan melayang dalam lembar-lembar sejarah masa lalu, serta mengingat hubungan perjuangan Islam dan kemerdekaan tanah air saya dengan sejarah yang terjadi di tepian dua sungai yang telah banyak melukiskan sejarah, yaitu Sungai Dajlah dan Sungai Furat. Musim panas telah usai dan udara sedang nyamannya. Pikiran saya menerawang jauh dalam sejarah seakan-akan saya melihat satu generasi datang, dan satu angkatan pergi. Terbayang Raja Belsazar, anak Nebukadnezar, meminum racun dalam istananya karena tentara Persia mulai datang menaklukkan Babilonia. Itu pun berangsur hilang. Kemudian, tampaklah dalam ingatan bagaimana Iskandar Makedonia yang megah meninggal di tanah Babilonia dan dibuatkan keranda untuk membawa mayatnya kembali ke tanah airnya. Wasiat Iskandar Makedonia pun dilaksanakan, yaitu kedua belah tangannya mesti diulurkan keluar supaya orang-orang mengetahui bahwa betapapun besar kekuasaan dan kekayaan manusia, ia akan pulang ke akhirat hanya dengan tangan kosong jua. Setelah itu, terbayang pula kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas, pahlawan pilihan Islam, yang menaklukkan Qadisiyah. Ia memimpin peperangan yang hebat itu dari atas tandu, karena sedang sakit buazir. Terbayang Abu Mihjan, seorang sahabat nabi-nabi, seorang pujangga tetapi pemabuk, ingin menebus dosanya dengan ikut dalam peperangan. Ia pun pergi. Kemudian, tampak bagaimana Abu Muslim al-Khurasani berusaha keras memindahkan kekuasaan dari tangan Bani Umayyah ke tangan Bani Abbasiyah. Dengan memakai Bani Abbasiyah, bangsa Persia ingin memulihkan kembali kebudayaannya yang telah dikalahkan bangsa Arab. Demi mencapai apa yang dimaksud, Abu Ja'far al-Mansur mengundang Abu Muslim ke istana. Ia didakwa dan dituduh berjuang selama ini untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian, ia dibunuh. Kepalanya dikerat dan dilemparkan ke halaman bersama uang emas beberapa pundi. Kepalanya tidak jadi diambil oleh pengiringnya yang menunggu di luar, melainkan uang emas itulah yang mereka ambil. Ia pun pergi. Terbayang Harun al-Rashid dengan kemegahannya. Ia naik haji tahun ini, dan perang pada tahun berikutnya. Ia mati di Tus dalam memimpin sebuah angkatan perang. Ia pun pergi. Terdengar oleh saya, nyanyian-nyanyian merdu diiringi rebana dan kecapi, yang datang dari hulu sungai Dajlah. Tampak dalam khayal saya, Al-Amin sedang duduk bercengkerama dikelilingi oleh pemuda-pemuda, bukan perempuan. Seseorang memetik kecapi, seseorang menabuh rebana, seseorang menuangkan air anggur, dan Abu Nawas sedang menyanyikan syairnya yang baru. Itu semua pun pergi. Datang lagi yang lain, dan pergi pula. Kemudian, terdengar sorak-sorai gempita. Terdengar gemertak api hulagu telah datang, Khalifah telah dibunuh, dan Al-Alkami telah diceraikan badannya dengan kepalanya. Itu pun pergi. Kemudian, terlihat barisan teratur. Jenderal Maut datang membawa tentara Inggris bercampur tentara Gurkha dari India. Lakon kebesaran Turki telah habis dan dilancarkanlah perjanjian rahasia Sykes-Picot, membagi-bagi Irak dan Syria di bawah pengaruh Inggris dan Perancis karena Irak amat penting sebagai kunci bagi pertahanan kekuasaan Inggris di India.
Tentara itu pun telah tinggal peringatannya dalam jiwa penduduk Baghdad. Tidak lama kemudian, Perang Dunia Pertama pun berhenti, dan timbullah pemberontakan di Irak. Obor besar itu belum padam di hati rakyat. Al-Quran belum terkikis dari dasar jiwa. Pemberontakan besar yang Inggris tidak dapat menyelesaikannya kalau kehendak rakyat tidak dikabulkan. Akhirnya, atas kehendak Menteri Luar Negeri Inggris pada masa itu, Winston Churchill yang terkenal, Raja Faisal bin Husain bangsawan dan pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Arab, serta telah mendirikan kerajaan Syria pun dijemput. Baginda terpaksa meninggalkan istananya di Damaskus karena Jenderal Gouraud telah masuk dengan segala kekejaman, melancarkan janji rahasia Inggris dan Prancis. Kemudian, tegaklah Irak yang baru. Tegaklah kembali kota Baghdad, setelah 800 tahun hilang kemegahannya disapu bersih oleh banjir dari selatan Siberia itu.